Yang kedua, yaitu tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau minggu kemarin kita udah bahas gimana kita dapetin pengakuan kedaulatan dari Belanda, maka nggak cuma Belanda yang harus ngakuin kita, tapi dunia internasional pun wajib ngakuin kita agar kita tidak diserang ataupun tidak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari negara lain selain Belanda. Maka kita pun mencari dukungan terhadap negara lain. Nah, dukungan yang kita apa namanya yang kita lakukan itu kita mencari dukungan ke pertama ada 4 negara yang kemudian mengakui eksistensi Indonesia. Yang pertama adalah Mesir, lalu Vatikan, India, lalu kemudian Australia. Dengan Mesir, kenapa sih Mesir mau menerima kita sehingga kemudian mengakui kedaulatan kita? Karena adanya lobby dari mahasiswa Indonesia yang ada di sana dan juga ada persatuan mahasiswa di sana yang kemudian punya hubungan baik dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah salah satu organisasi Islam yang besar banget di Mesir. Dan juga karena adanya persamaan agama serta banyak PKI Indonesia di sana. Inilah yang kemudian menyebabkan Mesir mengakui kita sebagai negara mereka untuk pertama kalinya. Akhirnya Mesir pun ngajakin teman-temannya di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada Afghanistan, Syria, Lebanon, Irak, Saudi, dan juga Yaman. Nah, kesamaan agama, saudara, dan keluarga itu menjadi awal mula Mesir dan Liga Arab mengakui kita. Lalu dilanjutkan oleh Vatikan. Vatikan itu kemudian juga menganggap Indonesia sebagai sebuah negara yang harus dihormati juga karena adanya lobby dari MGR Sugi Pranata yang merupakan uskup Indonesia pertama. Disinilah kemudian di tahun 47 Vatikan secara terbuka menerima Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kalau India, nah ini yang menarik. Ada diplomasi beras di sini teman-teman. Di mana saat itu India lagi kelaparan habis perang dan kita mengirimkan 500.000 ton beras ke India. Which is saat itu kita sendiri masih dalam keadaan perang sama Belanda. Tapi ketika kita ngelihat teman kita lagi kena musibah, kita bantu India dengan mengendap-endap, dengan pelan-pelan itu masuk ke India melewati blokade Belanda hingga akhirnya kita pun bisa ke India mengirimkan beras. Dan hal inilah yang kemudian membuat India pun terenyuh dan kemudian ikut membantu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping karena adanya kesamaan budaya dan juga merasa sebagai negara yang sama-sama sedang terjajah. Dan terakhir adalah Australia. Australia ini membuka dirinya karena adanya satu diplomasi dari Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri kita. Yang kedua, adanya hubungan baik antara Asosiasi Pekerja Kapal Indonesia dengan Australia. Di sini peran Australia cukup besar, yaitu menjadi anggota KTN dalam perundingan Renville. Sehingga Indonesia dengan Belanda saat itu perundingannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, inilah negara-negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya mereka, maka negara ini pun diakui di mata internasional di PBB dan akhirnya kita menjadi anggota PBB yang ke-60 setelah kedaulatan kita diakui. Terima kasih teman-teman untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.